Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan persoalan yang terdapat pada layar, di mana pertanyaannya adalah buatlah video asynchronous terkait evaluasi performa reaktor H2O plus karbon monoksida menjadi karbon dioksida menjadi plus hidrogen. Di sini ada tiga pertanyaan yang ditanyakan dari persoalan nomor satu ini, yaitu A. Evaluasilah kebutuhan energi pada minimal 5 titik range suhu reaktor isotermal atau T reaktan sama dengan T produk. Yang B. Evaluasilah suhu akhir produk untuk minimal 5 titik range suhu awal reaktan untuk reaktor adiabatis atau Q sama dengan nol. Dan yang ketiga atau yang C adalah ulaslah efek neraca massa dan neraca energi dari kasus yang telah Anda simulasikan. Baiklah, langkah awal dari pensimulasian persoalan ini adalah dengan membuka Aspen HYSYS. Nah, selanjutnya kita klik pada Add, lalu pada kolom Search For kita cari komponen-komponen yang akan dimasukkan atau yang ada dalam persamaan dari persoalan ini. Yang pertama ada air atau H2O. Lalu setelahnya bisa kita klik add atau kita double klik. Lalu selanjutnya kita tambahkan karbon dioksida, maksud kami karbon monoksida. Oh, baiklah. Dan yang terakhir akan kita masukkan hidrogen. Nah, kita memilih tab pada pure komponen. Selanjutnya kita klik add untuk memasukkan komponen-komponen yang telah kita masukkan. Nah, di sini property package kita milih memilih Peng Robinson karena persamaan ini tuh menghasilkan nilai koefisien perpindahan panas keseluruhan yang terbaik dan juga umum digunakan untuk gas dan cairan nonpolar hingga gak polar, terutama di industri minyak bumi dan gas alam. Sehingga kita memilih property package selection Peng Robinson. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah memilih metode Penck-Robinson, kita akan masuk ke simulasinya. Pada simulasi kali ini, hal yang pertama kita lakukan adalah memilih reaktornya, lalu memilih Gibbs reaktor untuk melanjutkan proses simulasinya pada proses kita kali ini. Lalu kita memilih stream untuk aliran non-material, dan kita tarik garis ke Gibbs reaktornya. Setelah itu kita tarik lagi stream untuk aliran 2 dan 3, yaitu aliran vapor out dan liquid out. Dan yang terakhir untuk aliran stream non material atau biasa yang kita gunakan sebagai energi. Langkah yang selanjutnya adalah karena pada persoalan ini kita menggunakan tekanan kita menggunakan persoalan isotermal dan adiabatik, maka kita copy paste untuk Gibbs reaktornya tadi. Nah, setelah kita mengcopy paste untuk eh, kondisi isotermal, kita pilih Gibbs reaktornya, lalu ke worksheet dan mengganti nama untuk aliran satu sebagai feed, aliran 3 sebagai liquid out, aliran ketiga sebagai vapor out, dan Q100 sebagai E atau energi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kemudian untuk temperatur diisi dengan 300 derajat Celcius pada feed dan 300 derajat Celcius pada liquid out serta 5 feednya dibuat 5000 kPa. Nah, nanti semua data-datanya akan keluar seperti di di video. Lalu compositionnya dari H2O kita asumsikan 0,3 dan composition untuk CO 0,7 sebagai feed. Untuk yang lainnya adalah produknya.
Kemudian untuk mencari pada 5 titik suhu, kita pilih di case studies, pilih add, terus find variables. Untuk independent variables itu adalah variabel bebasnya. Variabel bebasnya itu adalah feed dengan temperaturnya. Lalu untuk variabel terikatnya kita pilih yang ingin dicari, yaitu power dari apa yang dihasilkan, kebutuhan energinya. Lalu case study setup-nya dipilih dari startnya 300 karena tadi variabel bebasnya adalah dimulai dari 300 dan diakhiri dari 5 dan diakhiri 500 derajat Celcius dengan eh, 5 kali dengan 5 5 variabel dan range-nya adalah 50 derajat. Kemudian di run, lalu dihasilkan sebagai berikut. Untuk case 1 pada feed dengan temperatur 300 derajat Celcius dibutuhkan 260 2672 kilowatt. Untuk case 2 dari feed 350 derajat dibutuhkan 3072 kilowatt dan seterusnya. Kemudian untuk case 2 akan dilanjutkan teman saya. Kemudian untuk case kedua selanjutnya sama seperti case tadi satu, kita double klik pada Gibbs reaktor, kemudian kita masuk ke dalam worksheet, kemudian kita mengisi mengisi namanya. Untuk yang pertama kita mengisi feed 2, kemudian yang selanjutnya kita isi liquid out 2, liquid out 2, kemudian yang selanjutnya kita isi vapor out 2, kemudian yang selanjutnya kita isi E2. Kemudian untuk temperaturnya di pada feed 2 kita memakai data yang sama pada tadi case 1 yaitu 300. Kemudian untuk pressure kita 5000 kPa dan menjadi 48,99 kPa bar. Kemudian molar flow-nya kita isi dengan 850 kg mol per hour. Kemudian karena ini adalah study case adiabatis, maka head flow-nya kita isi dengan 0. Kemudian kita masuk ke composition. Composition. Kemudian kita composition. Kemudian pada H2O kita isi dengan 0,3. Sama seperti dengan tadi case 1. Lalu pada CO kita isi dengan 0,7. Lalu klik OK. Dan kemudian selanjutnya kita ke study case. Kita add, membuat case study baru. Lalu pada independent variable kita find variable. Kemudian kita masukkan feed 2 dengan mencari variabel temperatur. Lalu pada dependent variable dengan langkah yang sama find variable, kemudian ke liquid out 2, kemudian temperatur, kemudian find variable lagi.
untuk vapor out 2 dengan variabel yang sama yaitu temperatur. Lalu selanjutnya ke case study setup. Kita start mulai dari 300, lalu diakhiri dengan 500. Dengan stepnya yaitu 5 karena 5 variabel. Lalu di enter, lalu run, dan masuk ke laman result. Dan inilah hasil akhirnya yaitu pada liquid out 2 didapatkan 570,8 dan seterusnya. Kemudian pada vapor out 2 570,8 dan seterusnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Ya, sama bisa.